Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmaidi Abdia dengan NIM E283211021. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul Konsep Ekologi. Konsep ekologi terdiri dari dua kata yang berasal dari kata Yunani, yaitu oikos, rumah atau tempat hidup, dan logos, ilmu. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan sebagai kesatuan. Ekologi juga dikenal sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup dalam kasus pertanian adalah tanaman, sedangkan lingkungannya dapat berupa air, tanah, unsur hara, dan lain-lain. Ekologi lingkungan merupakan suatu kajian yang membahas tentang organisme atau makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Lingkungan sekitar organisme dapat dibedakan atas biotik dan abiotik. Pertumbuhan manusia dan bencana alam membuat habitat organisme terganggu. Dampak dari ekologi merupakan dampak yang berakibat pada kerusakan lingkungan atau ekosistem akibat ulah manusia atau makhluk hidup lainnya. Ruang lingkup ekologi. A. Individu adalah satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu, semisal seorang manusia, seekor burung, dan lainnya. B. Populasi, suatu kelompok individu sejenis yang ada di suatu tempat serta waktu tertentu, semisal populasi manusia dan populasi burung. C. Komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi, kemudian saling berinteraksi satu sama lain pada tempat serta waktu tertentu. D. Biosfer adalah tingkatan organisasi biologi yang paling besar, di mana di dalamnya ada semua kehidupan yang terdapat di bumi, serta adanya interaksi antara lingkungan fisik. 2. Manfaat ekologi. A. Mengenal ragam hayati dan perilaku makhluk hidup. Manusia bisa memahami berbagai macam makhluk hidup serta hubungannya dengan tempat tinggalnya dan mengenali perilaku makhluk hidup lain yang membawa manfaat baginya. B. Mengetahui peran manusia untuk lingkungan dan memetakan lingkungan manusia terhadap lingkungan dan mengetahui struktur serta skala pangan setiap makhluk hidup. C. Memecahkan masalah pertanian, energi, dan kesehatan, masalah kesuburan tanah, ketersediaan energi, dan hewan yang dapat mengancam kesehatan tanah. 3. Jenis-jenis ekologi. Yang pertama, ekologi manusia, ekologi tumbuhan, ekologi hewan, ekologi habitat, ekologi populasi, ekologi bahasa, ekologi sosial, ekologi antariksa. 4. Pembagian ekologi. Ekologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Autekologi. Autekologi membahas pengkajian individu organisme atau spesies, sejarah-sejarah hidup, dan perilaku sebagai cara-cara penyesuaian diri terhadap lingkungan, biasanya mendapatkan penekanan. Pembahasan meliputi aspek siklus hidup, adaptasi, sifat parasitik, non-parasitik, dan lain-lain. 2. Sinekologi. Sinekologi membahas pengkajian golongan atau kumpulan organisme-organisme yang berasosiasi bersama sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi dalam suatu daerah tertentu bila diadakan suatu studi mengenai hubungan suatu jenis pohon terhadap lingkungan. Pengkajian itu akan bersifat autekologi apabila studi itu memperhatikan atau mengenai hutan di mana jenis pohon itu tumbuh. Pendekatannya bersifat sinekologi. 5. Ruang lingkup ekologi. Yang pertama, populasi. Kelompok individu-individu yang memiliki kesamaan genetik dan berada bersama-sama dalam tempat dan waktu yang sama. Kedua, komunitas. Komunitas adalah kelompok populasi yang berada bersama-sama
dalam tempat dan waktu tertentu. Tingkatannya tergantung pada skala yang kita tetapkan. Dalam ekologi dikenal dengan istilah rantai makanan. Rantai makanan merupakan lintas konsumsi makanan yang terdiri dari beberapa spesies organisme. Banyak faktor yang mempengaruhi jumlah populasi sehingga dalam rantai makanan, tiap komponennya saling memberikan pengaruh. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.